Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakura wa tadhkira wa nafa'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hisa ala tamasuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa sawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, qala musanniful kitab Hadratu Syekh Samir Al-Hadrami wa sahibu syarha Imam Nawawi Al-Bantani rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumin fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bi hidmatika wa ansur alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal, masih membahas tayamum ya. Artinya kita boleh tayamum pada keadaan yang kemarin sudah kita bicarakan, yaitu apabila yang terakhir hewan-hewan untuk menyediakan hewan-hewan yang dimuliakan. Artinya hewan yang dimuliakan itu maksudnya bukan hewan yang halal dimakan, bukan. Yang dimuliakan maknanya hewan yang diharamkan disembelih gitu loh. Jadi nggak boleh hewan itu disembelih. Artinya membunuhnya itu nggak bisa sembarangan maksudnya. Kita membunuh harus dengan hukum yang betul-betul membolehkan untuk membunuhnya. Kalau nggak ada kepentingan, nggak ada urusan, ya nggak boleh bunuh hewan itu gitu. Makanya hewan yang demikian namanya hewan yang dimuliakan. Nah, termasuk hewan yang tidak dimuliakan sudah kita bicarakan. Ada berapa kemarin? 5 ya, berapa? 4 ya. Kemarin berapa? 4. Tarikus shalah, orang yang ninggalin sholat, murtad, muhson, terus harbi, kafir harbi. Terus termasuk hewan yang tidak dimuliakan, yang boleh dibunuh, nggak haram membunuhnya, adalah kalbul uqur, anjing yang galak. Al-jarih wal kal, artinya anjing yang gampangnya dapat melukai, dapat gigit, dapat bunuh orang lain. Maka hewan yang begitu enggak dimuliakan dan boleh dibunuh. Tidak dosa membunuhnya. Maka kalau kita bicara anjing, maka anjing ada dalam 3 kelompok, 3 macam anjing. Yang pertama uqurun, itu kalbul uqur, yang galak yang sedang kita omong ini. Maka la khilafa fi adami ikhtiramihi wa nadmi qadlihi. Maka anjing yang demikian tidak ada perbedaan pendapat bahwa dia tidak dimuliakan dan disunahkan membunuhnya. Kalau dibunuh dapat pahala gitu loh, sunnah. Yang penting jangan disiksa. Ini anjing galak, pelan-pelan umumnya.
kupingnya dulu colok, itu namanya dosa. Anjing galak dibakar namanya, kasih bensin, haram. Boleh bunuh ya dibunuh dengan cara yang tercepat gitu. Maka hukumnya sunnah. Terus yang kedua, wa ma fihi naf'un min istiyadi aw harasah, anjing yang pada dirinya terdapat suatu manfaat sebagai anjing jaga, anjing berburu kayak herder lah, kode untuk jaga, atau anjing yang biasa dipakai di hutan-hutan berburu untuk mengendus. Maka anjing demikian termasuk bukan anjing ukur. Maka wa hadza la khilafa fi ihtiramihi wa hurmati qatlihi. Maka anjing yang demikian tidak termasuk di dalam tidak ada perbedaan pendapat dalam hal anjing itu termasuk hewan yang dimuliakan, haram membunuhnya gitu loh. Jadi bukan terus kalau anjing mau boleh dibunuh, enggak semua anjing boleh dibunuh gitu loh. Yang boleh dibunuh anjing yang berpotensi melukai gitu aja. Gila, rabies, ngamuk, anjing kayak berpotensi melukai yang lain, maka disunahkan membunuhnya. Nah, kalau hewan-hewan yang manfaat seperti ini gimana? Enggak boleh dibunuh. Mentang-mentang wah ini anjing bunuh, enggak boleh. Coba lu bunuh anjingnya Pak Polisi, kalau enggak ditembak ente. Modalnya berapa dia ngelatih itu? Oh, itu main cekek aja. Dalam agama boleh dibunuh itu. Oh, agama. Jadi yang macam dua anjing yang punya manfaat. Yang ketiga, wa mala naf'a wala dharor. Anjing yang enggak ada manfaatnya dan enggak ada kerugiannya. Kayak anjing liar gitu loh. Anjing pasar. Kalau di sini kan kucing keluyuran. Kalau di luar di Manado sono apa isinya? Anjing keluyuran sono. Yang begitu gimana bunuhnya? Maka yang termasuk hewan-hewan tidak berbahaya, kan gigit ya enggak, ngelukai orang ya enggak, manfaat juga enggak gitu loh. Maka wal mu'tamad, atas pendapat yang paling kuat itu pendapat Imam Ar-Ramli, fi anau muhtaramun wa yahrumu qatluhu, termasuk pula anjing pasar itu hewan yang dimuliakan dan tidak boleh dibunuh. Jadi kalau dia kok haus ya kamu kasih minum. Ente tayamum. Termasuk hewan yang boleh kamu kasih, bukan terus semua anjing pokoknya enggak boleh dikasih minum, enggak. Ya enggak boleh dikasih minum anjing yang galak maksudnya. Yang berpotensi untuk membunuh. Tapi kalau kayak anjing pasar kok kehausan, ya kamu kasih minum. Kenapa? Makhluknya Allah itu. Kamu haram membunuhnya. Makanya ada seorang pelacur masuk surga karena ngasih minum seekor anjing. Anjing apa? Ya anjing ini. Bukan anjing galak, bukan. Kalau anjing galak nggak boleh dikasih minum gitu. Dia bela-belain nimba di sumur, diambil pakai sepatunya dikasih minum anjing sampai seger dia, senang anjingnya. Kenapa? Itu hambanya Allah, nggak boleh sembarangan. Ada seorang wali melihat anjing, jubahnya diangkat langsung. Anjingnya deketin, dilihatin anjing. Ente kira gua mau jadi anjing katanya. Ente kenapa sih jijik sama saya katanya? Emang saya menjijikkan kata dia. Saya nggak milih jadi begini loh. Ente kalau urusannya baju nggak usah kamu angkat-angkat. Kalau kena saya cuci beres. Nggak usah kamu takut sama saya.
sikap kamu yang begitu itu menunjukkan hati kamu rusak, menghina hambanya Allah. Saya kira saya makhluk terhina apa sampai ente takut nyenggol saya, takut? Nggak ada masalah, salaman sama saya aja nggak cuci pakai air selesai kamu. Nggak usah pakai begini. Kamu kira saya apa? Saya makhluknya Allah juga loh. Ini orang-orang yang sudah sampai kepada seluruh yang di alam ini diurus oleh Allah, maka mereka adalah suatu yang berada dalam tanggung jawabnya Allah. Sampai dikatakan apa? Kullu iyalullah, keluarganya Allah. Apa sih keluarga itu? Nanti punya keluarga. Maksudnya apa keluarga itu? Kerabat. Keluarga itu apa? Ini keluarga saya nih. Orang yang berada dalam tanggung jawab saya gitu loh. Anak, istri, itu disebutnya. Kamu udah berkeluarga? Udah. Berapa anaknya? Berapa istrinya? Maknanya berapa yang kamu tanggung gitu loh. Jadi keluarga itu adalah tanggungan. Lah dunia ini tanggungannya siapa? Allah. Wa kullu dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Dan semua yang melata di muka bumi ini ditanggung rezekinya sama Allah. Disebut ya Allah. Termasuk keluarganya, keluarga besar. Maka kalau lihat begitu, termasuk anjing juga nggak boleh kita hinakan gitu loh. Kecuali memang yang syariat perintah kita menghina, ya wajib kita hina. Kayak iblis wajib kita hina, ya kita hina. Fir'aun kita hina. Kalau yang agama nggak boleh kita menghina, kita nggak boleh. Atau sebaliknya, Quran atau agama perintah kita menghina, kita enggak, jangan kesian, jangan dihina. Ya enggak boleh, kamu harus menghina gitu. Nah, orang-orang yang menjadi orang kafir yang sampai mati, maka dia berada dalam penghinaan atau dalam dalam laknatnya Allah. Oh jangan dilaknat loh, kok nggak dilaknat? Memang Allah perintah melaknat, kok kamu nggak mau? Aneh namanya. Dan itu pendapat muktamad tadi, kata Imam Romli, tidak boleh bunuh anjing pasar. Tapi kalau kata Syekhul Islam Az-Zakaria Al-Ansari, kata beliau boleh membunuh jika galak, ya, sama aja. Nanti kalau anjing pasar sampai gonggong, gangguin, stres, boleh dibunuh. Terus wasadisuha yang keenam, yang terakhir, al-khinzir, babi. Wa huwa hayawanun khabith. Babi itu hewan yang menjijikkan. Wa yuqalu annahu haramun ala lisani kullin nabi. Maka babi itu diharamkan oleh setiap nabi. Karena nabi yang menghalalkan babi nggak ada. Setiap nabi mengharamkan, kecuali orang Kristen, ditambahin hutan gitu loh. Haram babi, tambahin hutan. Kalau babi kota halal gitu loh. Dan itu yang nambahin itu siapa? Peternak babi gitu. Titip duit, tolong tambahin dikit.
Jadi setiap nabi, semua nabi mengharamkan termasuk hewan yang menjijikkan. Wa yusanu qatluhu, dan disunahkan membunuhnya. Sawaun kanat akuron amla, baik itu babinya galak atau tidak. Beda sama anjing nih. Kalau anjing galak baru kalau babi enggak galak, enggak apa, disunahkan membunuhnya. Wakila yajibu qatlul akur, dan ada yang mengatakan lagi wajib membunuhnya kalau galak. Kalau enggak galak gimana? Sunnah. Ya, jadi selesai. Berapa tadi? 6 hewan yang tidak dimuliakan. Apabila hewan-hewan ini kamu jumpai dan kamu punya air, maka tidak perlu memberikan air itu kepadanya, pakai untuk wudhu. Selain hewan-hewan ini, maka kamu bisa meninggalkan wudhu, memberikan air itu kepada hewan tersebut, dan kamu menggantinya dengan tayamum. Terus far'un, ada tambahan. Yusanu qatlul mu'dhiyat allati tudi bitab'iha kal farashik al-khams wa hiya allati kathura khabtuha wa idza'uha. Disunahkan membunuh hewan-hewan yang menyakiti. Saya kalau bunuh hewan itu yang boleh saya bunuh hewan yang kayak apa gitu loh. Hewan yang berpotensi menyakiti. Apa hewannya? Ya apa aja yang berpotensi menyakiti, melukai, membahayakan, disunahkan membunuhnya. Yaitu hewan yang dapat menyakiti dengan wataknya. Hewan itu wataknya watak yang jahat, atau kalau pas stres dia jahat, atau memang hewan itu perusak. Ada 5 hewan perusak yang merugikan dan mengganggu. Siapa? Al-ghurab, yang pertama gagak. Gagak hitam. Bukan jalak, bukan. Lu jalak, gagak. Kira apa? Kenapa kok gagak? Alladzi la yu'kalu wa huwa, gagak yang tidak bisa dimakan nih. Gagak apa itu yang bisa dimakan? Wa huwa, gagak yang demikian itu alladzi ba'atsahu nabiyullahu Nuh alaihi salam min safinatih. Gagak yang demikian itu gagak yang diantaranya pernah disuruh Nabi Nuh, atau Nabi Nuh pergi cari daratan. Gagak tersebut diperintahkan Nabi Nuh untuk keluar mencari daratan. Kemudian gagak itu meninggalkan perintahnya Nabi Nuh, tingring di daratan, santai di sono. Disuruh lihat daratan mana malah nongkrong di sono, kan kurang ajar. Dan balik lagi ke Nabi Nuh membawa bangkai. Ini penghinaan, menghina. Maka disunahkan membunuh hewan tersebut. Terus wal hidaah wal akrob, raja wali, burung raja wali. Nggak tahu yang punya Brahma Kumbara apa nggak tahu tuh. Pokoknya raja wali dah gitu. Terus wal akrob, kala jengking, termasuk hewan yang apa? Berbahaya, dan hewan tersebut perusak. Raja wali yang rusak, kala jengking rusak, artinya beracun loh maksudnya.
Kalajengking itu hewan yang buta. Kayak ini, kayak kadal. Jadi dia yang di depannya siapa aja diserang gitu loh. Dia nggak tahu ini orang, ini kawan, ini. Pokoknya yang merasa dia terganggu di depannya diserang, maka disebut hewan perusak. Gitu. Kadal itu begitu. Hewan yang apa? Kalau lihat sesuatu di depannya diserang. Dan meninggalkan rasa sakit ketika dia menyerang racun sih. Terus wal fa'roh, tikus. Disunahkan membunuh tikus. Kenapa? Ngerusak. Kabel dimakan, apa dimakan, rusak boleh. Jadi jangan terus kesian, jangan dibunuh. Ya ada hewan yang dikasihani, ada yang nggak dikasihani. Kalau yang merusak begini disunahkan untuk membunuhnya. Dan waya alati amadat ila hibalin safinati sayyidina Nuh faqata adha. Tikus ini dulu pernah bergelantungan di tali-tali kapalnya Nabi Nuh, ngerikitin. Potong talinya, ceburin laut. Hatam ente. Masih ada sampai sekarang loh tikus. Udah diceburin laut padahal loh. Kok masih ikut? Berarti yang naik ke kapal nggak sejudo itu. Mungkin beranak pinak di kapal dia banyak. Wa akhadat fatilata litukhriqal baita. Dan tikus juga pernah mengambil sumbu lampu minyak di kamarnya Nabi, di rumahnya Nabi. Sumbunya diambil tikus, bawa lari. Maka Nabi memerintahkan membunuhnya. Kenapa? Ngerusak. Itu loh. Terus yang berikutnya, yang kelima, kalbul akur, anjing yang galak. Ini termasuk hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Wa qadiyah al-kalamun Nawawi war-Rafi'i. Kesimpulan dari inti pembicaraan Imam Nawawi dan Imam Ar-Rafi'i, anna iktina ahadihil fawasik khams al-haramun. Sesungguhnya memiliki 5 hewan perusak ini hukumnya haram. Kok melihara tikus ente? Iya, sebangsanya. Merusak enggak? Enggak. Wataknya merusak enggak? Beda kan? Iya, itu lain. Artinya dia enggak punya watak merusak gitu loh. Kalau punya watak merusak, maka haram untuk memeliharanya. Raja wali dipelihara, gagak dipelihara, ternak kalah jengking. Apa? Terus wa kadzalika al-ankabut, begitu pula laba-laba. Laba-laba itu termasuk hewan yang beracun. Maka yang enggak boleh apa? Laba-laba itu juga dikatakan hewan yang merusak, hewan yang berbahaya. Walaupun sarang laba-laba itu sesuatu yang bersih, yang suci, tetap laba-laba itu bukan hewan yang boleh dipelihara. Kalau ada orang yang ngomong begini, oh laba-laba itu hewan yang baik, dulu nolongin Nabi, di depan gua dia bikin
sarang hingga Nabi terselamatkan. Terus gimana? Ya nggak boleh bunuh laba-laba, jangan dibunuh gitu. Kalau begitu berarti kamu jangan bunuh merpati juga. Burung dara, tahu dara kamu? Jangan dibunuh juga kalau begitu. Kenapa? Pernah nolongin Nabi di Gua Hira gitu loh. Ketika orang kafir mau masuk, burung itu berbunyi. Kalau bunyi berarti tandanya nggak ada orang di situ. Kalau ada orang nggak bakalan bunyi. Kalau hanya alasannya karena demikian, berarti burung merpati juga nggak boleh tapi kan nggak begitu. Disate mulu sama dia tuh burung merpati, kan repot. Goreng kering. Cuma yang penting burung merpati jangan digini ini. Nah ini, kalau digoreng nggak apa-apa, kalau diginiin yang berat nih. Ya jadi alasannya nggak begitu nggak. Walaupun kata ulama laba-laba itu ada yang beracun, ada yang nggak beracun. Apa namanya? Tarantula. Itu langsung kuat. Itu film mau memutar balik fakta, mau khilaf dari Iya, kenapa? Di Al-Qur'an dikatakan orang yang minta perlindungan kepada selain Allah itu sama saja kamu minta perlindungan dari sarang laba-laba. Hah? Rumah hewan yang paling rapuh, paling gampang hancur apa sih? Udah nggak bisa dipertahankan apa-apa, mau digini aja habis, selesai. Kalau kamu kok minta perlindungan kepada selain Allah sama kayak dilindungi sama sarang, nggak ada gunanya untuk kamu, nggak ada. Nggak ada yang bisa melindungi kamu kalau kamu berlindung pakai sarang. Sama Amerika diputar balik, kuat tuh, bisa narik truk. Mana ada laba-laba narik truk? Itu mau memutar balik fakta. Mengatakan, oh Quran nggak bener, nih buktinya kuat, sarang laba-laba, nih buktinya. Nggak ada begitu. Nggak. Itu sesuatu yang sengaja ditampilkan untuk mengecoh umat Islam. Kamu harus tahu. Laba-laba itu hewan yang terlemah sarangnya, sarang yang terlemah. Di Quran ada surat Al-Ankabut, coba, surat laba-laba judulnya. Memang disebut di Quran. Mau menjelaskan bahwa hewan ini hewan yang apa? Ada yang beracun, ada yang enggak beracun, dan ketika bicara manfaat ya enggak ada manfaatnya apa-apa. Untuk kehidupan kamu enggak ada manfaatnya apa-apa. Nyarang di rumah kamu, bikin sono-sono, jangan dihancurin, kesian. Wah ya repot yang begitu, rumah kamu sarang. Kalau orang sobek memang dibungkus itu cepet, nempel, lengket, karena memang suci dia, apa namanya, benangnya itu suci, bukan najis. Jadi ada yang keluarnya dari mulut, ada yang keluarnya dari belakang. Yang di belakang najis. Nah, kayak tintanya apa? Cumi-cumi itu masih dimasalahin, keluarnya dari mana gitu loh. Dari mulut apa dari belakang gitu kan, itu senjata kan, bukan kotoran, bukan. Terus apalagi termasuk hewan yang apa boleh dibunuh dan kal asad wan nemir, begitu pula kayak singa dan juga macan tutul.
itu berbahaya juga. Terus serigala, beruang termasuk hewan yang berbahaya. Wan nasar, burung apa itu? Burung bangkai. Nah, itu makannya aja bangkai. Termasuk burung pemangsa ya. Haram dimakan. Tapi disunahkan dibunuh. Terus elang. Sekarang elang buat kebanggaan. Pakai. Bahaya. Dan juga wal wazag, tokek. Nah, dia mengatakan tokek, dia mengatakan cicak. Termasuk tokek, cicak itu beracun, berbahaya. Jangan dikira cicak nggak beracun. Cicak kalau sampai nempel ke makanan kamu atau tainya nempel, racunnya bahaya sekali. Perut kamu bisa rusak, maka disunahkan membunuhnya. Dalam hadis Muslim dikatakan ana man qatalal waza'u fi awali darbatin kataballahu lahu mi'ata hasanat wa fi tsani duna dzalik wa fi tsalis duna dzalik. Siapa yang membunuh tokek, cicak pada pukulan pertama, maka baginya 100 kebaikan. Dan pada pukulan kedua di bawahnya, pukulan ketiga di bawahnya. Artinya kalau pakai sendal kamu pukul, tak mati, 100 kebaikan untuk kamu. Makanya banyak guru-guru Hadramut itu kalau sudah ngaji, lihat cicak nggak jadi ngaji. Kejar! Wallah, ini ada pahala ini. Dolim dong. Kalau pakai palu dolim dong. Pong itu pakai sendal aja kok. Pakai palu. Akhirnya cicaknya mati, keramiknya ganti yang ada akhirnya. Double keruwetan ya begitu. Udah cicak mati. Maka disunahkan memburu cicak. Jangan kesian, nggak ada ini pahala. Perintahnya begitu gitu loh. Kenapa? Berbahaya. Jangan di belakang cuman lari doang. Iya. Coba tanya dokter dong. Kalau kotorannya jatuh gimana? Kalau ke makanan kamu gimana? Kalau ke badan kamu gimana? Gitu loh. Ini bukan hal yang enteng cicak itu. Sama kayak tokek juga. Kalau tokek mahal sekarang. Tergantung apa? Ukuran, umur, usia enggak? Enggak pakai usia enggak? Sekian, berapa gitu ya? Kil ada riwayat cicak itu pernah meniup api agar lebih besar ketika membakar Nabi. Ada yang mengatakan tokek, ada yang mengatakan cicak. Kalau tokek pantaslah gede begitu. Kalau cicak cilik semua. Kata ulama, bukan masalah bermanfaat atau enggak tiupannya, niatnya jahat gitu loh. Bukan masalah, nggak berhasil, nggak apa-apalah cicak niup, bukan masalah itunya, niatnya udah jahat. Terus termasuk pula nyamuk, ganggu nggak? Demam berdarah, Aedes apa? Boleh dibunuh, sunnah. Begitu pula kurot. Kurot itu hewan yang menempel di tubuhnya onta. Kayak lalat lah. Hah? Itu apa? Burung.
kayak itu apa namanya. Kayak kutu jadinya kan dia kan. Ngisep darah ya. Bangsa. Begitu pula lintah. Seperti kutu pada manusia atau kera. Itu juga sunnah bunuh. Makanya para wanita berburu kutu itu sunnah begitu loh. Kalau lihat wanita, wah lagi sunnah nih tuh bro. Daripada ngerumpi kasih pala lu cari kutu aja. Terus wasurat, burung surat seperti burung gagak. Terus wal burghus, kutu atau kutu busuk. Apa kutu busuk? Tumila ini namanya. Bangsat di sini ya. Tinggi. Kelihatan tapi sedarah. Itu hewan-hewan yang disunahkan untuk dibunuh. Wa yahrumu qatlu, dan haram membunuh semut. As-Sulaimani, tapi namanya semut Sulaimani. Yang bagaimana? Hitam yang enggak gigit. Yang jalan-jalan doang tuh. Enggak gigit, enggak boleh dibunuh. Tapi kalau yang merah, wah itu sunnah bunuh. Kenapa? Berpotensi menyakiti gitu loh. Semut merah itu nggak kenal orang, asal nempel kamu gigit dia. Nggak, ini Habib nggak ada, nggak kenal dia. Mau siapa kayak nempel timpa sama dia. Nama kayak nyamuk, iya. Wataknya watak yang jahat gitu loh maksudnya. Maka disebut semut api gitu kan ya. Oh Belanda. Waduh Belanda. Bunuh Belanda nih. Penjajah maksudnya. Sama Belanda. Terus haram membunuh lebah. Kenapa? Karena manfaatnya gitu loh. Terus wal khutaf, burung layang-layang. Apa itu? Walet, terwiti gitu loh. Itu waladun soleh namanya. Kalau serwiti namanya apa? Walet namanya apa? Waladun soleh. Hadro di Jawa Timur begitu. Halo waladi, masya Allah. Halo waladun soleh. Wal dhifda, kata, haram membunuh kata. Dimakan ya haram, dibunuh juga haram. Kalau babi dimakan haram, disunahkan bunuh. Kata haram dimakan, haram dibunuh. Makanya bapak kita kan meliharanya kata gitu loh, karena tadi tahu ini sesuatu yang kecebong, maksudnya kecebong. Terus wal hudhud, burung hudhud. Kayak apa hudhud itu? Apa? Patuk. Udi.
Wal watwas, wal watwat, kelelawar, Batman. Haram membunuh Batman. Yang kemarin makan di Panggang itu di Manado Mas apa itu? Manado. Eh? Tomohon. Manado apa aja ada kucing ada. Komplit kan. Sate kambing yang laku. Kelelawar hewan yang tidak dapat melihat di siang hari. Begitu pula seperti apa? Kutu atau telur kutu. Nah, itu perempuan kerjaannya itu cari kutu, cari telurnya, cari Wa amma ghairu Sulaimani, adapun selain semut Sulaiman, semut yang kecil, yang merah, yang apa saja boleh membunuhnya tanpa membakar. Dibakar haram. Tapi kalau memang nggak ada cara lain kecuali dibakar boleh. Kepepet saking banyaknya. Ini enggak disemprot, enggak mempan, dia siram, bakar. Kalau enggak ada cara yang lain. Kalau ada cara yang lain, pakai cara yang lain. Wa amma ma yanfa'u wa yadurru, adapun hewan-hewan yang bermanfaat namun berbahaya, kasukrin seperti apa? Elang, wa minal jawareh, itu adalah hewan-hewan pemburu. Terus burung bas seperti hewan seperti elang pula, maka tidak sunnah membunuhnya dan tidak dimakruhkan, akan tetapi mubah. Wa mala yadharu fihi naf'un wala dhurrun. Ada pula hewan yang enggak kelihatan manfaatnya dan tidak berbahaya, kayak kumbang, capung ya. Kumbang apa? Wal ji'lan, kumbang kepik. Apa kumbang kepik? Yang bau busuk apa sih? Lembing. Oh, lembing, ya. Wal khirba itu bunglon yang bisa berubah-ubah. Terus dud, ulet atau cacing, wadubab, lalat, dimakruhkan membunuhnya. Kenapa? Karena bukan termasuk hewan apa, tidak ada kebaikan dalam membunuhnya, maka dapatnya hanya makruh. Wa amma sarton, adapun kepiting, wa hayawanul bahar, hewan laut, dinamain pula kala jengking laut. Begitu pula burung rokhomah atau sejenis burung nasar, yaitu burung yang memakan kotoran, makannya tai. Maka termasuk burung yang menjijikkan. Maka haram membunuh dua hewan tersebut. Apa? Kepiting sama sejenis burung nasar, tapi makannya kotoran.
Wa yajuzu ramyul qumli hayyan in lam yakun fil masjid, dan diperbolehkan membunuh kutu, membuang kutu dalam keadaan hidup jika tidak berada dalam masjid. Kalau masjid ya matiin, bunuh, buang. Kalau di luar masjid mau kamu bunuh nggak bunuh juga boleh. Masjid kan tempat kumpulnya orang. Maka kalau ada hewan-hewan yang berbahaya, yang akan mengganggu, yang akan ya dibunuh, keluarin, bersihin. Ya, itu keadaan status mana yang boleh dibunuh, mana yang nggak boleh dibunuh. Dilihat dari mana? Dilihat dari manfaatnya atau madharatnya. Dilihat dari mengganggu atau tidak mengganggu, bahaya atau enggak bahaya. Maka hukumnya berbeda-beda. Maka jangan terus kita jadi kayak orang-orang orang-orang Buddha yang welas, tapi nggak boleh bunuh hewan. Nah ini berat. Kenapa? Karena nggak melihat mana bahaya, mana yang nggak bahaya. Jadi agama Islam mengatur ini dan tahu mana yang harus dibunuh, nggak boleh, harus dimuliakan, haram membunuhnya, diatur sama Islam. Nggak, oh ini bunuh, ini nggak boleh, ini yang ngatur bukan pribadi kita gitu loh. Maka agama menunjukkan mana yang manfaat, yang nggak manfaat, yang berbahaya, yang nggak bahaya, yang boleh dibunuh, wajib dibunuh, sunnah dibunuh, itu diatur sama agama. Hingga ketika kita melaksanakannya justru bermanfaat untuk orang lain gitu loh. Ini kalau saya bunuh, ini bahayain banyak orang, nah berarti nyelamatin banyak orang. Bukan hanya kesian ini hewan, enggak. Ya, walaupun dalam ajaran yang lain boleh begitu, tapi kita punya ajaran boleh membunuh, kadang disunahkan membunuh, kadang diwajibkan membunuh, dilihat dari hewan yang berbeda-beda, enggak satu hukum, enggak, ya. Jadi ini penjelasan yang kalau mau kita gali lagi tinggal kita buka kitab-kitab yang lebih luas. Mudah-mudahan apa yang diterangkan membawa kita paham, apa yang tertutup jadi terbuka. Allah pahamkan kita, Allah mengertikan kita masalah hukum hingga kita jalan pada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal ala hadiniyah wa ala niyatin salihah wa ila hadratin nabil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbana tarabna bi anana qatarabna wa anana asrabna 'ala al-ashrabna fatub توبة تغسل كل حوبة وصلنا وآمن روحتي واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان سائر الهلان وكل ذي محبة جيرتين الصحبة والمسلمين أجمعين ربي فضلا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي الله بكل صلى وسلم ربي عليه أنت الحب وآله walhamdulillahi fil badi wa tanahi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.